Jawab dulu untuk Bung begini. Kodari. Jadi kan saya langsung aja lah. Mas Saeb kan punya gagasan ya, mau mengalahkan Pak Jokowi dengan cara mengalahkan Prabowo Gibran. Nah, saya menjawab saja dengan sebuah challenge bahwa saya akan membela Pak Jokowi dan memenangkan Prabowo Gibran. Kita tinggal adu argumentasi saja. Bahkan lebih jauh lagi kan saya menantang Mas Saeb secara terbuka bahwa saya akan memenangkan Prabowo Gibran. Kalau saya kalah, saya kasih hadiah kepada Mas Saeb. Dan sebaliknya kalau misalnya Mas Saeb yang menang, saya kasih hadiah kepada beliau. Dan beliau kan tidak menjawab itu gitu loh. Yang jelas apapun argumentasi beliau pada hari ini, yang benar rakyat memilih Prabowo Gibran dan menang sekali putaran. Ya. Jadi gini Rosi. Ini adu argumentasi biasa saja. Bahwasanya argumentasi Anda nggak diterima orang, ya diterima saja bahwa argumentasi saya lebih kuat, lebih relevan bagi masyarakat. Oke, Bung Kodari tahan dulu. Terjadi perdebatan panas antara konsultan politik M. Kodari dengan EF Saifullah Fattah terkait hasil pemilu 2024. M. Kodari kembali mengungkit tantangannya kepada EF soal taruhan survei yang pernah dilayangkannya kepada EF. M. Kodari terlihat agak emosi saat setiap argumennya dibalas oleh Rocky Gerung dan juga EF. M. Kodari awalnya membahas deklarasi EF yang ingin mengalahkan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo Gibran. Sementara Kodari sendiri sebaliknya ingin memenangkan Jokowi. Lalu ia menantang kepada EF. Jika Prabowo kalah, ia siap memberikan hadiah kepada EF. Sebaliknya, jika EF kalah, EF harus memberikan hadiah kepadanya. Namun saat disampaikan secara terbuka, EF tidak menjawabnya. Dua hal. Yang pertama soal ajakan taruhan itu ya. Buat saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Loh, Mas, Kenapa? ini saintifik loh, Mas. Bukan. Saya punya data, Anda punya data. Bukan. Saya punya keyakinan kepada data saya, Anda punya keyakinan pada data saya. Bukan, begini. Udah gampang saja itu. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Ini tidak ada kaitan dengan kalah menang, Kodari. Loh, jelas Kalau dong. seseorang jelas dong. kepala negara Kalimat melanggar mengalahkan konstitusi. Jokowi itu dari Mas EF. Kenapa Betul, sekarang betul. Mas mengatakan tidak ada kata mengalahkan? Mas jelas-jelas mengatakan kok berulang kali dalam berbagai forum podcast mengalahkan Barusan Jokowi. saya taping podcast saya sendiri. Iya. Dan saya mengatakan bahwa saya tetap ingin mengalahkan Jokowi. Jadi tidak ada koreksi soal itu. Iya, Yang saya maksudkan tapi adalah mengalahkan gini, Jokowi gini dengan Ros. cara Ya, mengalahkan sebentar, Prabowo Bung Gibran. Kodari. Buktinya Prabowo Gibran menang Kita berdasarkan dengar dulu bisa konteks dari Bisa soal saya M. minta waktu bicara? Ya silakan. Saya bicara. Kodari lalu mengatakan, apapun alasannya EF, Prabowo Gibranlah yang menang, artinya argumennya yang diterima masyarakat. EF lalu menjawab soal tantangan Kodari. Menurutnya, ini bukan soal permainan, ini soal perjuangan. Ia mengaku melawan Jokowi karena presiden melanggar konstitusi yang menurutnya bukan soal menang kalah. Kodari lalu menimpali, istilah mengalahkan Jokowi itu terucap dari mulut EF sendiri. EF lalu menjelaskan, tidak ada yang perlu ditarik dari ucapannya, karena alasan kepala negara telah melanggar konstitusi. Jadi, ketika seorang kepala negara melawan hukum, melanggar konstitusi, saya harus berdiri di situ dan berjuang untuk tidak membuat orang ini menang dengan segala caranya. Ketika kemudian itu saya lakukan sampai dengan akhir, yaitu perjuangan. Kemudian ada kalah dan menang, itulah yang namanya demokrasi. Dan pada saat kemudian nanti KPU mengumumkan bahwa Jokowi menang, entah itu kemenangan yang lengkap ataupun tidak lengkap, jangan lupa, menurut quick count, PSI tidak lolos parliamentary threshold. Apakah ada mobilisasi non-elektoral baru yang membuat dia lolos nanti? Kita tidak tahu. EF lalu melanjutkan, faktor ekonomi sehari-hari menjadi penting bagi para pemilih. Karena itulah Bansos dan BLT menjadi penting untuk dikritisi. Karena Bansos bukan alat kampanye. Bansos adalah kebijakan publik yang dibiayai negara. Kalau Bansos dijadikan alat kampanye, itu salah besar. Alasan EF mengkritisi Bansos selama ini semua karena personalisasi, bukan pada program Bansosnya. Bansos itu adalah hak warga negara. Kalau memang masyarakat dalam kesulitan, sudah sewajarnya negara bertanggung jawab, bukan waktunya personalisasi. Bansos bukanlah dari Jokowi, itu biayanya dari negara. Ia kembali menekankan, bukan dari kantong Jokowi. Kalau hal ini dibiarkan, akan terus timbul kontroversi. Yang kedua, menurut saya kenyataan yang juga penting adalah mobilisasi non-elektoral. Saya ambilkan contoh misalnya, pilpres ini dimulai dengan praktek nepotisme. Ketika keputusan MK nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran putranya Pak Jokowi, keponakannya ketua MK pada saat itu, bisa menjadi kandidat. Dan ini bukan persoalan moral, ini pelanggaran konstitusi. Saya sudah jelaskan di mana-mana. Nah, ini kemudian berhimpitan dengan kerja pilpres. Artinya, presiden sendiri punya konflik kepentingan yang sangat tegas dalam urusan pilpres. Maka kemudian kita bisa baca data Litbang Kompas yang memperlihatkan bahwa sepanjang 2023 dan 2024 ketika terjadi pelaksanaan pemilu, angka bantuan sosial yang dikeluarkan dalam berbagai bentuk dari anggaran negara
itu 560,36 triliun. Membengkak habis-habisan dibandingkan dengan angka bantuan sosial 2019 yang 194,76 triliun. Kalau saja tidak ada himpitan konflik kepentingan itu, kita anggap bahwa negara sedang berbaik hati dikarenakan pemilu ini unik di tengah kesulitan hidup rakyat. Ketika ada konflik kepentingan, ada nepotisme, tidak begitu. Terjadi mobilisasi non-elektoral yang kemudian punya dampak terhadap Oke, ya.